Kita berdoa. Allah sumber segala berkat, kami datang dalam hadirat-Mu. Karena kami percaya pimpinan dan penyertaan Roh Kudus akan membuka mata hati dan mata iman kami untuk kami dikuatkan, diteguhkan, dan tetap hidup dalam percaya kepada Kristus. Kasihani kami yang terbatas ini ya Allah, dan biarlah kuasa-Mu yang tidak terbatas memberkati semua kami, memberkati setiap media yang digunakan di dalam nama Yesus, dan biarlah kuasa penyertaan Allah di dalam nama Yesus menolong kami ada dalam hadirat Allah. Terpujilah nama-Mu. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, yang dikasihi oleh Shalom bagi kita semua. Kita menaikkan rasa syukur dan terima kasih karena dalam perjalanan hidup kita sudah melewati semua fase yang Tuhan izinkan. Dalam tahapan-tahapan dan tingkatan-tingkatan perjalanan yang ada, kita diingatkan bahwa kehidupan kita akan terus berlanjut karena Tuhan dan pertolongan Tuhan. Dari anak-anak, remaja, pemuda, bahkan sampai lanjut usia. Dan malam hari ini kita diingatkan kembali untuk mengingat akan Tuhan di masa muda kita. Ya, orang akan menjadi tua dan dia melewati masa muda. Tidak ada orang tua yang tidak melewati masa muda. Setiap orang tua dia lewat itu fase muda baru menuju lanjut usia. Tapi tidak semua anak muda bisa melampaui hari tua. Karena itu kita diingatkan untuk menggunakan masa muda kita secara baik dan semaksimal mungkin berkarya, berkreasi di masa muda kita. Mari kita membaca bersama-sama dalam kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 12 ayat yang pertama. Satu ayat dalam kitab Pengkhotbah yang boleh menuntun kita malam hari ini. Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat, tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Titik koma. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita dari Pengkhotbah pasal 12 ayat 1. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu. Itu tema yang boleh mengingatkan kita dan membimbing kita malam hari ini merenungkan masa muda. Saudara yang terkasih dan diberkati Tuhan, kata ingat, remember, atau ingatlah atau ingatan menjadi sebuah kata kerja yang punya muatan yang besar dan sangat penting. Kenapa? Karena untuk mengingat dibutuhkan banyak power, dibutuhkan keberanian, dibutuhkan banyak segala hal ya, untuk mengingat. Nah, ingatan atau memori menjadi sesuatu yang sangat penting di otak kita ya. Dan fungsi dari ingatan atau memori ini secara kognitif ya, melibatkan otak kita di dalam pengambilan informasi ya. Oleh karena itu kalau secara psikologi, untuk mengingat memori-memori yang terekam di dalam otak kita dibutuhkan sebuah proses yang secara mental menyimpan, memanggil kembali informasi-informasi yang terpusat di dalam otak kita, di dalam memori kita. Oleh karena itu, ketika orang hilang ingatan, ya, dia harus dirangsang kembali supaya memorinya itu kembali lagi dipanggil. Rangsangan ini bisa dalam
membentuk lingkungan di sekitarnya yang dekat dengan dia, yang terbiasa dengan dia, yang membentuk ingatan seseorang untuk memorinya kembali. Dan secara psikologi ada 3 tahap untuk mengingat. Yang pertama, tahap belajar. Tahap belajar ini adalah sebuah proses yang bisa diterima oleh indera tubuh kita. Apa panca indera tubuh kita? Mata, telinga, hidung, mulut, ya. Itu panca indera yang melalui sebuah tahapan untuk bisa diterima dalam mengingat. Dan yang tahap kedua, tahap referensi adalah tahap yang kedua, di mana informasi-informasi yang disimpan oleh otak itu akan kembali dibentuk, sehingga informasi itu boleh membangun kembali satu ingatan bagi seseorang dengan memorinya yang dibuka. Tahap yang ketiga, tahap retrieval, ya, memanggil kembali. Sebuah panggilan untuk ingatan yang telah tersimpan sebelumnya, ya, digali kembali. Karena itu ketika orang amnesia, orang yang dekat dengan dia, kebiasaannya seperti apa itu kembali lagi diingatkan, supaya dia mengingat dan mendapatkan kembali memori yang membuka ingatannya untuk ditonjolkan kembali, dan informasi itu menjadi bagian yang penting dalam memorinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, teman-teman, sahabat-sahabat Facebook, kenapa mengingat itu sangat penting? Karena setiap orang dalam hidupnya diberikan tugas yang paling penting, tugas yang paling berat, yaitu tugas mengingat. Kita semua selalu diingatkan setiap hari dengan tanggung jawab kita masing-masing. Kita diingatkan dalam pengajaran yang diberikan kepada kita. Orang tua kita mengingatkan kita. Dan di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-6, ya, ayat 7-9, dalam Taurat itu diingatkan, ajarkanlah itu berulang-ulang kepada anak-anakmu pada waktu mereka berdiri, duduk, berjalan, dan pada waktu mereka tertidur. Apa yang diajarkan untuk diingat? Mengasihi Tuhan. Apa yang diajarkan untuk diingat? Sebuah perilaku ketaatan, sebuah perilaku kesetiaan kepada Allah. Dan anak-anak itu adalah pendengar yang buruk. Tetapi anak-anak adalah, ya, orang yang mampu menjadi penciplak. Artinya untuk mendengar buruk bagi mereka memahami, tetapi mereka melihat dan meniru apa yang dilihat dalam keadaan di sekitarnya. Karena itu orang Israel mempunyai satu disiplin yang luar biasa, mengingatkan anak-anak tentang ajaran kasih mengasihi Tuhan itu dengan melihat apa yang ditampilkan dalam kehidupan keluarga seturut dengan apa yang dilakukan. Mereka meniru ketika orang tuanya berdoa dan membaca Torah, membaca Alkitab berulang-ulang, mengingatkan mereka. Nah, inilah dasar yang harus kita garis bawahi dalam mengingat apa yang diajarkan Tuhan. Nah, bagi orang muda, mengingat itu sesuatu yang bisa cepat ditangkap tapi sulit untuk dilakukan. Karena yang pertama, kita punya idealisme yang begitu tinggi. Kita merasa superior, kita merasa paling hebat. Antara orang muda dan orang tua, tentu dalam kekuatan secara fisik, orang muda lebih gesit daripada orang tua. Nah, kadang-kadang idealisme kita begitu menggebu-gebu tanpa kita dengan berbagai cara menyaring secara baik dengan hikmat untuk kita bisa menjadi orang yang menjadi teladan. Dan menarik sekali dalam kitab Pengkhotbah ketika Pasal 12 ini mengingatkan, ingatlah penciptamu pada masa mudamu, mengingatkan kita harus memberikan investasi
investasi yang baik di masa muda. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang sukses, bahkan begitu berhasil dalam dunia IT dan teknologi, dalam dunia digital, baik dalam marketing maupun di dalam digital yang hadir di tengah-tengah persekutuan kerohanian, ibadat, dakwah dan seterusnya. Investasi ini menjadi investasi yang luar biasa bagi anak-anak muda di zaman milenial ini, ya. Sehingga mereka mampu memberikan sesuatu yang baik dalam kontribusi mereka dalam teknologi yang ada. Ya. Legasi atau warisan yang diberikan oleh orang tua bagi anak-anak adalah sebuah teladan dalam hidup. Kalau kita di dunia digital mungkin terbatas, tapi orang tua yang memberikan warisan teladan dalam hidup bagi anak-anaknya untuk mengingat Tuhan, itu akan menjadi sebuah investasi yang baik dan sangat luar biasa bagi anak-anaknya. Karena apa? Sukses adalah ketika kita juga mampu memberikan kontribusi dalam segala hal di balik kegagalan kita. Ya, saya mengutip satu kalimat dari Abraham Lincoln, salah seorang presiden Amerika Serikat. Ya, beliau mengatakan sukses adalah berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan lain. Ya, sukses adalah sebuah perjalanan dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain tanpa kehilangan semangat. Tanpa kehilangan semangat. Jadi walaupun gagal, orang harus tetap punya sebuah semangat. Dan di masa mudanya Lincoln menunjukkan itu. Ada banyak kegagalan yang dihadapinya untuk menjadi seorang pemimpin yang besar yang sekarang ini ditandai oleh dunia. Bahkan dia juga menjadi satu ikon yang ada di mata nilai uang dolar Amerika. Itu dilalui dengan kegagalan dari kegagalan, tapi dia tetap mempunyai semangat. Nah, semangat inilah yang menjadi investasi untuk idealisme kita sebagai orang muda, menjadi bagian yang membuat kita bisa memberi kontribusi. Masa pandemi ini ada banyak hal yang membuat anak-anak muda begitu mengkilat dan cemerlang, bercahaya karena ide-ide yang brilian. Ya, di semua gereja, hampir sebagian gereja, mungkin juga di rumah-rumah ibadat yang lain, pemuda punya peran yang luar biasa. Ya, live streaming, rekaman khotbah dan seterusnya. Media digital ini dilakukan oleh anak-anak muda dalam usia yang beragam, 15, 18 sampai dengan 30-40 tahun. Tapi sekarang anak-anak yang SMP, mereka sudah bisa lebih lihai dalam menyampaikan segala sesuatu. So, saudara, apa refleksinya bagi kita semua hari ini? Dalam Pengkhotbah 12 ayat 1, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Bahwa untuk mengingat itu dibutuhkan proses yang luar biasa. Dan otak kita bekerja. Otak kita menyimpan memori yang kita ingat. Otak kita juga menggali kembali memori yang kita ingat. Apa yang harus kita ingat? Pengkhotbah Kohelet mengatakan yang harus diingat adalah penciptamu. Yang harus diingat adalah Tuhan. Siapa yang menciptakan dunia dan seisinya? Tuhan. Karena itu di dalam Kidung Jemaat ada pujian mengatakan, Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Ingatlah akan Tuhan yang menciptakan dunia dan seisinya. Tuhan yang menciptakan semesta, Tuhan yang menciptakanmu. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sehingga memori kita tentang Tuhan menjadi bagian yang membekali kita dalam investasi yang luar biasa
untuk memberi kontribusi bagi perjalanan hidup bersama dengan Tuhan di tengah dunia. Tuhan seperti apa yang harus kita ingat? Apakah Tuhan kita lihat face to face? Kita hanya melihat, membaca, dan merasakan kehadiran Tuhan lewat Alkitab. Yang kita dengar, yang kita lihat, yang berbicara kepada kita dengan Roh Kudus di hati kita. Kita tidak pernah melihat Tuhan muka dengan muka, tapi kita merasakan kehadiran Tuhan. Kita mengingat Tuhan yang menciptakan kita. Pada waktu kita susah, pada waktu kita senang, pada waktu kita berhasil, kita selalu mengingat Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Artinya, ya, dalam kehidupan kita setiap hari, kita sebenarnya sudah melihat dan menemukan Tuhan. Alkitab mengatakan, Tuhan ada di dalam diri setiap orang. Anak-anak diajarkan untuk melihat Tuhan di dalam diri orang-orang yang berada di sekitarnya. Orang tuanya, kakaknya, adiknya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, pemulung, tukang ojek, orang yang bekerja serabutan. Tuhan ada di situ. Wajah Tuhan menjadi wajah yang membuat kita belajar untuk melihat Tuhan, meniru apa yang dilakukan dalam perbuatan baik. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, selama kita masih diberikan kesempatan untuk melihat Tuhan di masa muda kita, pergunakannya itu dengan baik. Ada seorang anak muda yang mengatakan, saya berjumpa dengan Tuhan di tengah-tengah kedewasaan saya. Saya yang dulunya orang yang jauh dari Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan, tapi saya bisa menemukan Tuhan dan saya mau melayani Tuhan. Ingatlah Tuhan di masa mudamu. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Tadi saya baru selesai memimpin pemakaman penguburan di Rayon 17 di Jemaat Maranatha Ebufu. Ya, seorang muda yang meninggal, ya. Dan ada satu kesaksian dari keluarganya yang mengatakan bahwa ketika dia berada dalam situasi yang kritis, ya, koma, tidak bisa mendengar, dan mereka semua sudah pasrah, ada seorang keluarga yang datang dan mengatakan, kita berdoa kepada Tuhan, lalu memanggil nama anak ini, Robi, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Dia siuman dari komanya dan dia mengatakan, saya mau berdoa, Tuhan Yesus ampuni saya. Dan besok dia kembali lagi dalam koma dan meninggal. Kata yang diucapkan, Tuhan Yesus ampuni saya. Saya mengatakan bahwa anak ini sudah menyelesaikan hidupnya bersama dengan Tuhan. Dan dia kembali kepada Tuhan, pemilik hidupnya di masa mudanya. Mengingatkan kepada kita betapa berartinya dalam situasi yang paling sulit sekalipun kita mampu mengingat Tuhan. Mengingat Tuhan dalam hidup kita dan di masa muda kita. Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat, tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Dalam sebuah memori kita, hal-hal yang paling cepat kita ingat adalah hal-hal yang begitu membekas di hati kita, yang menyenangkan kita, dan hal-hal yang menyakitkan di hati kita. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, melalui bagian firman pada malam hari ini, sebagai orang muda, kita diingatkan untuk terus memberikan kontribusi kita bagi Tuhan. Saya pernah mengalami masa muda. Masa muda saya tidak terlalu baiklah, karena saya mengalami kehidupan anak-anak muda dari SMP, SMA, kuliah, ya, mengenal seseorang, ada di dalam pertikaian dengan teman-teman, ya, lalu juga dengan idealisme yang tinggi, ingin melakukan dan mencapai sesuatu. Kadang-kadang juga kita punya kesombongan secara rohani yang ingin kita tampilkan. Tapi pada firman Tuhan, Pengkhotbah 12 mengingatkan kepada kita, pergunakanlah
masa mudamu dengan baik. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Karena di ayat sebelumnya, di pasal 11 ayat 9 dan 10 ada nasihat bagi pemuda-pemudi. Ketika engkau bersukaria, hai pemuda, dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Memang sepanjang dalam kitab Pengkhotbah atau Kohelet ini bicara tentang hidup dan kesia-siaan dalam hidup, yang mengingatkan kita untuk membuat hidup itu berarti dan mengangkat sebuah penghargaan terhadap hidup itu sendiri. Pengkhotbah mengajarkan kepada kita bahwa orang muda punya potensi yang luar biasa, dan kita semua yang hadir pada malam hari ini pernah mengalami masa muda. Coba kalau ingat, ibu bapak saudara, masa muda apa yang paling berkenan, yang paling berkesan bagi kita? Ya, saya masih mengingat ketika saya masih muda, ya, saya berusia 17 tahun, saya punya teman banyak, teman dekat, ya. Lalu orang tua bilang tidak boleh pacaran dulu, berteman saja, ya. Lalu saya ingat juga dalam kematangan usia muda, ketika saya akan ditabis untuk menjadi seorang pendeta, saya hanya meminta satu hal di Tuhan. Berikanlah seseorang yang mampu untuk mendampingi saya di dalam melayani. Dan saya mendapat kesan yang luar biasa dari jawaban Tuhan bagi sebuah kontribusi hidup saya di masa muda. Teman-teman saudara yang terkasih dalam Kristus, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Dan Timotius, 1 Timotius 4 ayat 12 mengingatkan kepada kita semua, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Artinya, teladan yang diberikan dalam kehidupan seorang muda, teladan di dalam perkataannya, teladan di dalam tingkah lakunya, teladan di dalam kasihnya dan kesetiaannya, dalam kesuciannya untuk menjaga hidupnya bagi Allah. Tuhan menolong memberkati kita semua menggunakan masa muda kita secara baik, dan memberikan ingatan-ingatan kepada kita, memori yang mengingatkan kepada kita akan perilaku hidup kita, untuk juga kita menjadi teladan dalam hidup bagi anak-anak kita dan bagi semua orang yang mengasihi kita. Di masa pandemi ini, peran orang muda sangat penting sekali. Orang muda bisa menjadi pemberita dan pelaku firman ketika orang muda menggunakan kekuatannya secara powerful dalam media digital untuk kebaikan, bukan untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, ya. Dan teknologi hari ini juga mengajar kita untuk bisa melakukan segala sesuatu secara baik, ya, dan disiplin. Karena kadang-kadang ada banyak hal yang membuat kita menjadi jauh karena teknologi, tapi ada banyak hal yang bermakna yang membuat kita juga menghargai teknologi sebagai sebuah sarana pemberitaan, cara khusus orang muda. Media sosial, Facebook, Instagram, orang muda mampu mengendalikan, ya, dengan satu keahliannya, dengan tangan-tangannya, dengan jari-jarinya untuk memberkati. Tapi juga banyak orang yang menggunakan media ini untuk tidak memberkati,
surga, sumbangsi kita semua hari ini menjadi sumbangsi yang berarti untuk kita mengingat akan Tuhan yang memberikan talenta kepada kita di masa muda, dan kita menjalaninya bersama-sama dalam pimpinan kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat menjalani hari dan selamat melakukan karya di masa muda sampai dengan hari ini. Kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kegagalan demi kegagalan membuat kita menjadi orang-orang muda yang punya kekuatan yang luar biasa untuk menatap masa depan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita pernah mengalami hal itu, dan biarlah kita juga bisa memberikan teladan dalam hidup kepada anak-anak kita untuk mengingat penciptamu di masa mudamu. Mari kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mengaminkan firman Tuhan untuk kita juga boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada saat ini atas pimpinan kasih dan penyertaan Tuhan bagi kami semua. Biarlah apa yang kami dengar lewat firman Tuhan menolong kami untuk melakukan karya di hidup kami. Kami berdoa mengucap syukur bagi setiap orang-orang yang dipersiapkan Tuhan untuk mengingatkan kami akan Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Malam ini kami mau berdoa secara khusus bagi saudara kami, anak-anak muda di mana saja berada. Biarlah mereka juga boleh bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Allah. Mereka boleh hidup dalam perkataan, perilaku, menjadi teladan seperti yang dikatakan di dalam Timotius. Biarlah orang-orang muda menjadi bagian yang memberikan kontribusi bagi gereja, bagi negara, bagi bangsa ini. Kami taruh semua di dalam tangan kasih-Mu, ya Allah. Engkau memberkati dan Engkau menolong kami sebagai orang tua untuk kami juga bisa mengarahkan anak-anak kami bertumbuh dalam pengenalan yang benar dan mengingat penciptanya, yaitu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mau berdoa malam hari ini bagi setiap anak-anak Tuhan yang bersuka cita karena hari ulang tahun, karena mereka bisa melanjutkan pendidikan studi mereka, baik dari anak-anak SD yang sudah mulai daftar SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Tuhan berikan hikmat sehingga kami bisa memberikan edukasi dan sekolah yang baik bagi anak-anak kami dalam jenjang pendidikan, sehingga mereka menjadi barometer di dalam melampaui kehidupan mereka dengan belas kasihan yang Allah berikan. Hikmat Allah berikan dan kasih setia Allah anugerahkan. Kami juga berdoa bagi semua keluarga yang saat ini bergumul bagi pendidikan anak-anaknya. Tuhan tolong dan Tuhan kasihani. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang sakit yang saat ini menaruh harap kepada Allah, baik mereka di masa muda maupun di masa tua. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan memulihkan setiap anak-anak Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit. Kami taruh dalam tangan kasih Tuhan bahwa masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Tuhan mampu memulihkan, Tuhan mampu menyembuhkan, dan Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka untuk bangkit kembali dalam hidup ini, menatap hari esok bersama dengan Allah. Yang sakit di bagian kepala, yang sakit di bagian lambung, jantung, paru-paru,
usus. Tuhan memberkati. Darah Yesus berkuasa memulihkan. Darah Yesus berkuasa membukakan setiap sendi-sendi, saraf-saraf, bahkan bagian tubuh yang terganggu secara imunnya. Kami minta di dalam nama Yesus, Allah bekerja, dan biarlah kekuatan itu memulihkan kembali semangat kami. Kami juga berdoa bagi yang berduka. Tuhan menguatkan dan menghiburkan mereka yang ditinggalkan, keluarga Dilak, istri dan anak-anak. Tuhan juga ada bersama-sama dengan semua keluarga-keluarga yang masih kehilangan karena COVID-19 membuat mereka terpisah dari keluarga mereka. Anak-anak, orang tua, suami, istri, Allah menolong, Allah memberkati dengan sebuah kekuatan yang baru. Kami juga berdoa dan mengucap syukur ya Allah bagi kehidupan bangsa ini. Kami berdoa bagi perdamaian. Kami berdoa bagi situasi yang terjadi di tengah-tengah pertikaian Rusia Ukraina yang berimbas kepada negara-negara di Asia termasuk di Indonesia. Krisis pangan, bahkan migas yang membuat banyak kelangkaan. Allah memberikan hikmat bagi para pemimpin negara-negara yang besar, negara dunia ini, bahkan pemimpin bangsa Indonesia, untuk mereka ada di tengah-tengah seluruh pergumulan ini dalam hikmat Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah provinsi, di tiap-tiap provinsi. Kami berdoa bagi seluruh anak-anak Tuhan, para kepala daerah di tiap kabupaten dan di kota. Tuhan menolong memberkati secara khusus kota Kupang ini. Biarlah di dalam melanjutkan tugas dan tanggung jawab, hikmat Allah berikan kepada anak-anak Tuhan yang diberikan tanggung jawab untuk itu. Bapa di surga, inilah doa dan ucapan syukur kami. Malam ini menjadi bagian dalam hidup kami. Ada banyak permohonan doa yang diucapkan oleh anak-anak-Mu. Engkau mendengar dan Engkau mampu menjawab seturut dengan kehendak-Mu ya Allah. Dengar dan sambut doa kami, kasihani kami, ampuni salah dan dosa kami. Kami adalah manusia yang terbatas, tapi Allah punya kuasa dan berkat yang tidak terbatas, yang melanjutkan harinya. Allah memberkatinya, yang akan mengakhiri harinya malam ini. Allah juga memberkatinya. Biarlah kuasa dan penyertaan-Mu hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mengarahkan hati kami kepada Allah. Datanglah dengan kuasa dan berkat-Mu bagi kami semua. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tetap tinggal menyertai memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin.